Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang baik hatinya, untuk materi hari ini terkait dengan mata pelajaran IPS, yaitu tentang pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Concern dalam hari ini yaitu kita berbicara tentang ekonomi kreatif, atau istilah kerennya atau bahasa Inggrisnya creative economy. Ekonomi kreatif, Hawkins mengatakan creative economy, how people make money from ideas. Jadi ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan, ide. Hanya dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang sangat layak. Era ekonomi, seperti yang kita ketahui, yang pertama itu adalah ekonomi pertanian. Kemudian ada ekonomi industri, ekonomi informasi, dan hari ini berbicara tentang ekonomi kreatif. Sebelum masuk ke ekonomi industri, ekonomi kreatif, maka kita berbicara terlebih dahulu apa sih contoh-contoh dari ekonomi kreatif itu sendiri. Contoh-contoh dari ekonomi kreatif, yang pertama ada periklanan, kemudian ada arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan peranti lunak, televisi dan radio, bahkan riset dan pengembangan, serta kuliner adalah bagian dari ekonomi kreatif yang hari ini sering berseliweran di dunia. Industri dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif memiliki cakupan yang lebih luas dari industri kreatif itu sendiri. Industri kreatif penggerak ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif penciptaan nilai tambah. Industri kreatif merupakan bagian atau subsistem dari ekonomi kreatif. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Pertama, penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang makin intensif dan masif di semua lini kehidupan. Yang kedua, memacu percepatan proses globalisasi di bidang media, hiburan, finansial, transportasi, ekonomi, dan bisnis. Ketiga, memacu percepatan proses globalisasi di bidang media, hiburan, finansial, transportasi, ekonomi, dan bisnis. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia berikutnya adalah interkoneksitas antara pelaku bisnis dan ekonomi membuat semakin aktif dan produktif. Yang kelima, perlunya pembangunan dan mengandalkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Yang keenam, ekonomi pengetahuan atau ekonomi kreatif itu sendiri. Pilar-pilar ekonomi kreatif, yang pertama adalah sumber daya kreatif itu sendiri, baik sumber daya alam, sumber daya budaya. Kemudian yang kedua ada industrinya. Yang ketiga pembiayaan, yang keempat teknologi dan infrastruktur, yang kelima pemasaran. Hambatan ekonomi kreatif di Indonesia, yang pertama adalah kuantitas dan kualitas sumber daya insani yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan. Kurangnya penghargaan atau apresiasi terhadap insan kreatif Indonesia, masih lemahnya dukungan biaya konvensional, belum adanya sinergi antara pelaku ekonomi kreatif dengan dunia usaha, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan pasar dalam pengembangan industri, kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang kurang sinkron, kurangnya perlindungan hak intelektual, infrastruktur teknologi informasi yang belum kompetitif. Terlepas dari semua permasalahan hambatan yang ada di ekonomi kreatif Indonesia, paling tidak ekonomi kreatif adalah hal yang paling realistis
yang bisa dilakukan seseorang hari ini dalam kondisi yang seperti ini. Bagaimana hanya bermodalkan ide, gagasan, kekreatifan dari seseorang, kita bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Kedepannya kita akan memperdalam terkait dengan ekonomi kreatif. Tidak ada tugas untuk IPS hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.